Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, sudah sewajarnya kita diberi ujian, diberi musibah oleh Allah. Tetapi meskipun ujian itu berat, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Mungkin saja musibah itu yang turun itu untuk kebaikan kita sendiri. Tetapi sebenarnya apa yang menyebabkan musibah ini turun? Mengapa musibah ini menimpa kita? Saudara muda, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 dijelaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Jadi sahabat muda, sesungguhnya musibah itu turun karena ulah kita sendiri, karena dosa kita sendiri. Lalu sahabat muda, bagaimana cara kita menghilangkan atau mengangkat musibah itu? Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazzala bala'un illa bidzanbin, wa la rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Jadi sahabat muda yang dirahmati Allah, jika kita ingin musibah kita diangkat atau dihilangkan, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara bertaubat. Dan step pertama dalam bertaubat adalah introspeksi diri. Mengakui bahwa kita ini berdosa. Karena jika seseorang berdosa, tapi tidak mengakui, ya tambah nemen. Kayak misal, Anda menyolong gorengan. Terus Anda berasa kalau bahwa ini karena skill nyolongku jago. Ya salah toh, Anda harus mengakui bahwa kamu ini berdosa. Wah, saya berdosa telah menyolong gorengan, gak akan saya lakukan lagi. Begitu saudara muda. Jadi seseorang jika tidak mengakui bahwa dia ini berdosa, lebih parah dari dosa yang dia lakukan itu. Jadi sahabat muda, jika kita melakukan sebuah kesalahan, jika kita tidak ditimpa sebuah musibah, maka kita harus melihat diri kita sendiri. Kita telah berdosa atau enggak? Jelas berdosa, kita kan manusia. Manusia pasti akan berdosa. Salah satu contoh kisah yang bisa kita contohkan adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, dia di dalam lautan yang sangat dalam. Di lautan itu gelap, udah di dalam lautan yang dalam, dia di dalam sebuah perut ikan paus. Dan di dalam perut itu Nabi Yunus berzikir dan berdoa. Apa doa Nabi Yunus? Dia bukan berdoa, "Ya Allah, keluarkan aku dalam ikan paus ini, ya Allah," bukan. Tapi apa doanya? "La ilaha illa anta subhanak inni kuntum minadh dhalimin." La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntum minadh dhalimin. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Mengakui bahwa dia berbuat zalim. Mengakui bahwa Nabi Yunus ini berdosa. Mengakui bahwa dia ini berbuat kesalahan. Jadi saudara muda, kita dapat mencontohkan kisah Nabi Yunus ini. Ketika Nabi Yunus berbuat salah, dia tahu bahwa dia berbuat salah. Dia tahu bahwa musibah ini itu turun karena dosa kita sendiri. Jadi semisal jika kita tertimpa musibah, misal kita push rank tapi lustrik, kita harus lihat apakah kita berdosa. Mungkin saat kita main ML kita sering kata-kata inisial Y, inisial K. Karena ini promater, kita harus mengurangi itu ya kan. Ya saudara muda, kita harus tetap bersabar jika kita ketemu meskipun timnya kita ngetrol, timnya kita gitulah, kita harus tetap bersabar. Jadi saudara muda, karena ini bulan spesial, bulan Ramadan, kita harus berbanyak bertaubat. Ini adalah kesempatan kita untuk mengakui bahwa kita bersalah, mengakui bahwa kita berdosa, mengakui bahwa kita ini membuat kesalahan. Kita harus membanyak minta ampun kepada Allah. Dan dalam suatu hari, dalam suatu malam yang spesial di Ramadan, ada malam yang namanya Lailatul Qadar.
Di dalam Lailatul Qadar ini adalah malam melebihi 1000 bulan. Di dalam Lailatul Qadar ini kita harus banyak meminta ampun kepada Allah. Kita diberi kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk bertaubat. Untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita yang banyak. Saudara muda, semoga seluruh dosa kita dapat diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf. Saudara muda, mungkin itu saja yang dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.